Oh iya, silakan. Silakan Ustazah. Matius pasal 7 ayat 21. Silakan. Silakan Ustazah. Jangan bismillah. Itu beda. Oh iya, iya. Oh iya, iya. Enggak, maksudnya bacanya jangan pakai bismillah. Biasa aja. Lahir dari anak darah Maria. Anak darah Maria, perawan Maria, usianya 12 tahun waktu itu. Disetubui, astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Ada ituan dari Roh Kudus. Hamil dia, lahir anak. Yang namanya Yesus Kristus. Itu gara-gara orang ini kayaknya kita jadi jengah gitu. Umat Islam tuh jadi apa ya? Jadi benci sendiri gitu. Inilah merupakan kejelekan Ustadz Kainama. Beberapa Ustadz mulai sepakat dan menjauhkan diri daripada pengajaran-pengajaran Ustadz Kainama. Dalam video berikut ini, seorang Ustadz membuka suaranya. Dan inilah yang kemudian merusak Islam, sehingga banyak orang berpindah dari Islam ke Kristen. Dan kemudian kita melihat, Ustadz Kainama juga mengakui dirinya dalam video ini bahwa ia sudah menjauhkan dirinya dari beberapa Ustadz di Indonesia. Kemungkinan ia menyadari kesalahannya, yaitu pengajarannya atau penghinaannya terhadap agama Kristen. Tunjukkan ijazahmu. Loh, apakah Anda bos saya di perusahaan? Iya, betul. Kan gak ada hubungannya. Hal-hal seperti ini, yang juga maaf ya Ustadz Bungade, ada beberapa saudara Ustadz kita yang justru jadi sama seperti orang Kristen itu. Iya. Ini malam ini saya mau bilang, kenapa saya sepertinya menjaga jarak dengan beberapa Ustadz? Bukan menjaga jarak karena benci. Karena saya seperti tidak ada semangat dengan ustadz-ustadz itu. Kenapa? Apa bedanya ustadz itu dengan orang-orang Kristen yang menuntut saya menunjukkan ijazah, menunjukkan paspor? Betul. Slide berikut ini adalah kekocakan Ustadz Kainama. Saya suka orangnya, menghibur dan ramah juga. Tetapi satu sisi saya tidak suka. Selalu membawa ayat-ayat kitab suci Alkitab, lalu kemudian ia mengajarkan kepada umatnya. Kenapa tidak mengajarkan saja ayat-ayat suci kitab Al-Quran kepada jemaat, tetapi para mualaf ini selalu mengajarkan ayat-ayat Alkitab. Apa motivasi mereka? Tujuannya adalah untuk menghina, memfitnah ayat-ayat suci di dalam kitab Injil. Berikut ini teman-teman, sangat kocak sekali. Ia melarang umatnya supaya tidak menyebutkan bismillah. Jangan bismillah. Itu beda. Oh iya. Enggak, maksudnya bacanya jangan pakai bismillah. Biasa aja. Terima kasih Ustazah. Terima kasih banyak. Pada suatu saat Yesus bilang begini. Setelah dia ngomong, yang utama adalah kul huwallahu ahad. Lalu yang kedua dia bilang begini. Tolong perhatikan. Bukan, ya kata depannya tadi. Bukan orang yang berseru kepadaku, panggil aku Tuhan Yesus yang akan masuk surga. Kalau orang panggil dia Tuhan Yesus, bukan orang itu yang masuk surga. Ngerti? Dalam bahasa aslinya sebetulnya itu tadi adalah translating sesuatu yang sudah ditranslate, sesuatu yang sudah diterjemahkan dengan begitu lembut oleh Lembaga Alkitab Indonesia. Yang pada tahun 1951-52 disebut dengan Bible and Kerkgenotschap yang ada di Indonesia. Dicari kata yang selembut mungkin. Padahal bahasa aslinya begini. Kalau di Indonesia kan, bahasa aslinya begini. Kau panggil aku Tuhan Yesus, kau masuk neraka. Karena kalau orang tidak masuk surga, masuk mana? Kita makin sayang atau makin benci sama orang-orang Kristen? Makin kasihan gak? Kasihan. Ada di Bible dan kau tidak tahu itu. Yang ketiga, yang dikandung daripada Roh Kudus. Maaf, aduh, astagfirullah. Ini udah bukan distorsi lagi, Ustaz. Ini penghinaan kepada Islam. Kenapa? Yang dikandung daripada Roh Kudus. Maaf. Menurut Islam, Roh Kudus itu siapa? Jibril alaihissalam. Yang dikandung oleh Roh Kudus. Roh Kudus membuat seorang perempuan mengandung. Bukan karena kun fayakun. Sedangkan Al-Quran menyatakan Isa ibnu Maryam, Yeshua HaMashiach, Yesus Kristus itu jadi karena Allah bilang kun fayakun. Dia bilang apa? Roh Kudus yang membuat itu. Aduh, sex intercourse, terjadi hubungan persetubuhan antara Roh Kudus dengan Tuhan Ustaz. Lahir dari anak darah Maria. Anak darah Maria, perawan Maria, usianya 12 tahun waktu itu. Disetubui, astagfirullahaladzim. Ada ituan dari Roh Kudus. Hamil dia, lahir anak.
yang namanya Yesus Kristus. Nah, slide berikut ini merupakan inti dari pembahasan kita, yaitu seorang ustadz membuka suaranya dengan pengajaran-pengajaran Ustadz Kainama. Ia mempertanyakan ajaran-ajaran Ustadz Kainama. Dalam pengajiannya selalu membaca ayat-ayat Injil. Ia kemudian mengatakan bahwa Ustadz inilah yang merusak agama Islam. Tidak paham ayat-ayat Al-Quran, mengajarkan ayat-ayat Injil Alkitab, dan inilah yang merusak ajaran Islam dan merusak citra diri Islam. Itu gara-gara orang ini kayaknya kita jadi jengah gitu. Umat Islam tuh jadi apa ya? Jadi benci sendiri gitu. Kita kalau ngelihat teroris itu kan nggak sesuai dengan kita gitu kan. Tapi mereka kan mengatasnamakan jihad, fisabilillah dan sebagainya. Nah, orang-orang Islam ketika melihat konten-konten yang kayak gitu, melihat banyak orang yang membela teroris yang mati, yang kemudian dianggap syahid, mukanya tersenyum dan sebagainya, bisa masuk surga dan sebagainya, itu kan nggak sesuai sama banyak orang. Saya aja terus terang gitu ya, saya terus terang kayak malu kadang-kadang dengan mereka ini gitu. Bahkan saya kadang, kok gini ya umat Islam di Indonesia gitu ya. Kadang-kadang sampai malu tuh, cuma karena saya yakin dan saya punya ajaran agama Islam yang benar gitu ya, dan saya melihat mereka itu salah semuanya, jadinya saya tetap dalam ajaran agama Islam. Tapi yang di luar saya, misalkan orang-orang yang nggak belajar nyantri, nggak belajar kitab-kitab gitu ya, terus kemudian mereka ngelihat kelakuan ulama-ulama Islam di Indonesia yang ngejek-ngejekin agama lain, yang di salibnya ada jin kafir katanya. Itu kira-kira kalau kalian nggak belajar ajaran agama Islam yang benar, yang kuat gitu ya, dan baca banyak kitab, itu saya pikir kalian juga akan jengah dan saya nggak sesuai dengan agama ini, pasti itu. Ya karena ya siapa sih yang mau keburukan di dunia ini, kan nggak ada yang mau gitu ya. Sementara ustadz-ustadz kita ada banyak gitu, ulama-ulama Islam di Indonesia gitu ya, yang dikatakan ulama itu cenderung memprovokasi, jelek-jelekin agama lain, dan itu nggak sesuai dengan nilai-nilai kebaikan kita sebagai manusia gitu. Makanya kemudian kayaknya gara-gara ini, gara-gara teroris, ulama-ulama oknum itu, ustadz-ustadz yang ceramahnya radikal itu, jadi banyak orang pindah ke Kristen gitu, karena di Kristen jauh lebih kondusif gitu. Islam mandek jegrek, jalan di tempat, ditinggalkan yang lain. Goblok, lolak. Sering saya katakan bahwa kita ini sekarang umat Islam secara umum mengalami ketertinggalan di seluruh aspek kehidupan. Saya sering mengutip apa yang dikatakan oleh Sir Muhammad Iqbal, Allamah Iqbal dari Pakistan, yang mengatakan bahwa umat Islam ini sudah mengalami kejumudan, tidak berpikir selama 500 tahun terakhir ini, hanya mengutip-ngutip saja dari orang-orang di masa lalu, sehingga tidak ada kreativitas, tidak ada inovasi yang signifikan, sehingga kita tetap berada dalam kejumudan ini.